so motherfucking designer right now. Baik Kak, apakah boleh minta pendapatnya? Ya, silahkan. Sebelumnya dengan Kak siapa? Saya Davi. Baik, jadi pertanyaannya, bagaimana kondisi politik, ekonomi, sosial, dan budaya Indonesia saat ini, serta apa saja faktor penyebabnya dan bagaimana solusinya? Baik, menurut saya yang pertama dalam bidang politik. Politik Indonesia tengah menghadapi fase transisi setelah pemilu 2024, di mana pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming terpilih sebagai presiden dan wakil presiden. Tantangan utama meliputi polarisasi politik, konflik ideologis, dan ketidakpuasan publik yang berpotensi menimbulkan gejolak sosial. Selain itu, stabilitas politik akan sangat menentukan keberhasilan program pembangunan, termasuk proyek besar seperti Ibu Kota Nusantara atau IKN. Yang kedua adalah ekonomi. Ekonomi Indonesia relatif stabil dengan proyeksi pertumbuhan 4,7 sampai 5,5% pada 2024. Faktor pendorongnya termasuk pelaksanaan proyek strategis nasional, digitalisasi, dan perkembangan energi terbarukan. Meski demikian, tantangan global seperti inflasi tinggi, tensi geopolitik, dan dampak perubahan iklim tetap membayangi upaya pemerintah mencakupi revitalisasi sektor tradisional, investasi di teknologi digital, dan penguatan daya beli masyarakat. Yang ketiga adalah faktor sosial. Kesenjangan sosial dan akses terhadap pendidikan serta kesehatan masih menjadi isu utama. Program pemerintah dan penanganan stunting diharapkan mampu memperbaiki kondisi ini. Selain itu, adaptasi masyarakat terhadap digitalisasi juga menjadi tantangan penting. Yang keempat, budaya. Indonesia terus menghadapi perubahan sosial yang dipengaruhi oleh modernisasi dan globalisasi. Peningkatan kesadaran budaya lokal dan promosi identitas nasional menjadi bagian penting dalam menjaga kohesi sosial, terutama di tengah polaritas politik. Faktor penyebabnya menurut saya yang pertama politik, polarisasi akibat ideologi, politik dan persaingan yang semakin tajam. Yang kedua, ekonomi, ketidakpastian global, fluktuasi harga komoditas, dan keterbatasan investasi di sektor strategis. Yang ketiga, sosial, kesenjangan antar wilayah dan akses yang tidak merata terhadap fasilitas publik. Selanjutnya, budaya, dampak modernisasi terhadap tradisi lokal dan pergeseran nilai-nilai sosial. Solusinya yaitu yang pertama, stabilitas politik, meningkatkan komunikasi antara pemerintah, masyarakat, oposisi, dan mengurangi polarisasi. Yang kedua, ekonomi, diversifikasi ekonomi dengan mendorong sektor ekonomi hijau dan teknologi, fokus pada peningkatan investasi domestik dan ekspor. Yang selanjutnya, sosial, mempercepat program pengentasan kemiskinan, pemeratasan akses pendidikan dan kesehatan. Yang terakhir, budaya, mendukung kegiatan budaya lokal dan memperkuat kebijakan pelestarian warisan budaya untuk menjaga identitas nasional. Baik Kak, terima kasih atas pendapatnya. Kita ingin bertanya dengan siapa? Elis. Baik, pertanyaannya, bagaimana menurut Mbak tentang kondisi politik, ekonomi, sosial, dan budaya Indonesia saat ini, serta apa saja faktor penyebabnya dan bagaimana solusinya? Untuk kondisi politik menurut saya yaitu kondisi kesenjangan politik, akses dan partisipasi politik yang tidak merata antar kelompok masyarakat, terutama di daerah terpencil, dapat memperparah ketidakadilan dan konflik sosial. Penyebabnya, kultur politik yang belum matang, budaya politik yang masih cenderung pragmatis dan berorientasi pada kepentingan pribadi, bukan pada kepentingan bersama. Solusinya, meningkatkan pendidikan politik masyarakat agar lebih memahami hak dan kewajiban politik serta mendorong partisipasi aktif dalam proses demokrasi. Untuk kondisi ekonomi, tingkat pengangguran terutama di kalangan pemuda masih tinggi. Penyebabnya, kesenjangan akses dan kualitas pendidikan antar kelompok masyarakat,
yang menyebabkan kurangnya tenaga kerja terampil. Solusinya, mengurangi ketergantungan pada ekspor komoditas dengan mengembangkan sektor industri, manufaktur, dan jasa yang bernilai tambah tinggi. Kondisi sosial budaya, perkembangan teknologi dan globalisasi dapat menyebabkan perubahan nilai dan budaya masyarakat yang dapat menimbulkan konflik generasi dan degradasi moral. Penyebabnya, perkembangan teknologi yang pesat dapat menyebabkan perubahan perilaku dan nilai-nilai masyarakat. Solusinya, meningkatkan akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan bagi semua lapisan masyarakat untuk mengurangi kesenjangan sosial. Baik Kak, makasih atas pendapatnya. Ya, sama-sama Kak. Bagaimana menurut Anda kondisi politik, ekonomi, sosial, dan budaya Indonesia saat ini, dan apa saja faktor penyebabnya serta solusinya? Menurut saya, kondisi politik, ekonomi, sosial, budaya saat ini diwarnai oleh ketegangan pasca pemilu 2024 dengan potensi konflik akibat polarisasi politik dan ambisi partai. Dengan yang masalah ekonominya, yaitu seperti pengangguran, inflasi, dan kesenjangan. Dan bidang sosialnya itu seperti adanya isu, kesenjangan, dan tantangan. Dan kondisi budaya Indonesia saat ini itu adanya kita tuh menghadapi tantangan dengan signifikasi akibat globalisasi dan moderasi. Masyarakat terutama kita generasi muda itu lebih terpapar adanya budaya asing yang masuk ke budaya kita. Jadi kayak budaya kebanyakan itu anak muda itu lebih mengikuti arahnya budaya barat dibandingkan budaya sendiri. Seperti itu. Terus Faktor penyebabnya tentang solusinya bagaimana? faktor-faktornya itu seperti adanya perubahan iklim dan urbanisasi dan juga menambahkan beban yang ada di Indonesia saat ini. Solusinya bagaimana? Solusinya ialah kita harus melibatkan penguatan kebijakan inklusif, transformasi digital, dan keberlanjutan lingkungan. Seperti kita, masyarakat Indonesia harus sadar adanya permasalahan-permasalahan yang ada pada saat ini. Seperti itu. Jadi terima kasih atas pendapat Anda. Permisi Kak, apakah boleh bertanya? Dan Mbak siapa? Anissa. Oke. Jadi pertanyaannya tuh bagaimana menurut Anda kondisi politik, ekonomi, sosial, dan budaya Indonesia saat ini serta apa saja faktornya dan bagaimana solusinya? Menurut saya politik pada saat ini yaitu korupsi. Korupsi masih menjadi masalah serius di Indonesia yang dapat menghambat pertumbuhan ekonomi dan perkembangan. Meskipun upaya pemberantasan korupsi telah dilakukan, masih banyak kasus korupsi yang belum terungkap dan pelakunya masih mendapatkan hukuman yang setimpal. Penyebabnya yaitu sistem politik yang belum ideal, sepenuhnya transparan dan akuntabel, membuka celah bagi praktik korupsi dan ketidakadilan. Solusinya yaitu meningkatkan penegak hukum terhadap korupsi dan kejahatan politik lainnya, serta membangun sistem hukum yang adil dan transparan. Yang ekonomi, kesenjangan ekonomi pendapat antara kelompok masyarakat kaya dan miskin masih lebar, yang dapat memicu ketidakstabilan sosial. Penyebabnya kurang investasi, rendahnya investasi di sektor-sektor strategis seperti infrastruktur, teknologi, dan sumber daya manusia. Solusinya yaitu pembangunan UMKM, memberikan dukungan dan pelatih bagi usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM untuk meningkatkan daya saing dan membuka peluang usaha yang baru atau besar. Sosial budaya pada saat ini yaitu radikalisme dan intoleransi masih menjadi ancaman di Indonesia yang dapat memecah belah masyarakat dan mengganggu keamanan sosial. Penyebabnya yaitu pengaruh budaya asing masuk budaya yang tidak sesuai dengan nilai-nilai budaya Indonesia. Solusinya yaitu pendidikan karakter, meningkatkan pendidikan karakter bagi anak muda untuk menanamkan nilai moral, etika, dan kewarganegaraan. Baik, terima kasih atas pendapat. Permisi Kak, apakah boleh minta pendapatnya? Boleh, silakan. Sebelumnya dengan Kak siapa? Dengan saya sendiri, nama Muhammad Adib. Baik, jadi pertanyaannya tuh bagaimana kondisi politik, ekonomi, sosial, dan budaya Indonesia saat ini serta apa saja faktor penyebabnya dan bagaimana solusinya? Kalau menurut saya itu tentang satu ya, politik. Indonesia tuh tengah menghadapi fase transisi setelah pemilu 2024. Di mana pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka terpilih sebagai presiden dan wakil presiden. Tantangan utama meliputi polarisasi politik
konflik ideologis, dan ketidakpuasan publik yang berpotensi menimbulkan gejolak sosial. Selain itu, stabilitas politik akan sangat menentukan keberhasilan program pembangunan, termasuk proyek besar seperti Ibu Kota Nusantara atau yang dikenal dengan IKN. Yang nomor 2 itu adalah ekonomi. Ekonomi Indonesia relatif stabil dengan proyeksi pertumbuhan 4,7 sampai 5,5% pada 2024. Faktor pendorongnya termasuk pelaksanaan proyek strategis nasional, digitalisasi, dan pengembangan energi terbarukan. Meski demikian, tantangan global seperti inflasi tinggi, tensi geopolitik, dan dampak perubahan iklim tetap membayangi. Upaya pemerintah mencakup revitalisasi sektor tradisional, investasi di teknologi digital, dan penguatan daya beli masyarakat. Dan ada 3 sosial. Kesenjangan sosial dan akses terhadap pendidikan serta kesehatan masih menjadi isu utama. Program pemerintah seperti pengentasan kemiskinan dan penanganan stunting diharapkan mampu memperbaiki kondisi ini. Selain itu, adaptasi masyarakat terhadap digitalisasi juga menjadi tantangan penting. Dan ada nomor 4, budaya. Indonesia terus menghadapi perubahan sosial yang dipengaruhi oleh modernisasi dan globalisasi. Peningkatan kesadaran budaya lokal dan promosi identitas nasional menjadi bagian penting dalam menjaga kohesi nasional sosial, terutama di tengah polarisasi politik. Ada faktor penyebabnya. 1, politik. Polarisasi akibat ideologi, politik, dan persaingan yang semakin tajam. Ada juga ekonomi, ketidakpastian global, fluktuasi harga komoditas, dan keterbatasan investasi di sektor strategis. Ada juga sosial, kesenjangan antar wilayah dan akses yang tidak merata terhadap fasilitas publik. Ada juga budaya, dampak modernisasi terhadap tradisi lokal dan pergeseran nilai-nilai sosial. Bagaimana cara menangani penyebab itu? Ada solusinya. 1. Stabilitas politik, meningkatkan komunikasi antara pemerintah, masyarakat, dan oposisi untuk mengurangi polarisasi. Ada juga ekonomi, diversifikasi ekonomi dengan mendorong sektor energi hijau dan teknologi. Fokus pada peningkatan investasi domestik dan ekspor. Dan ada juga sosial, mempercepat program pengentasan kemiskinan, pemerataan akses pendidikan dan kesehatan. Dan juga budaya, mendukung kegiatan budaya lokal dan memperkuat kebijakan pelestarian warisan budaya dan menjaga identitas nasional. Begitu yang bisa saya sampaikan kepada. Baik, terima kasih atas pendapatnya. Ya. Permisi Kak, apakah boleh minta pendapatnya? Boleh, Mbak. Sebelumnya dengan Mbak siapa? Dengan Mbak Aprilia. Baik, jadi pertanyaannya, bagaimana menurut Mbak kondisi politik, ekonomi, sosial, dan budaya Indonesia saat ini, serta apa saja faktor penyebabnya dan bagaimana solusinya? Baik, saya akan menjawab pertanyaan Mbak ya. Pandangan politik, ekonomi, dan sosial budaya saat ini itu sangat beragam. Secara umum, terdapat beberapa isu yang menjadi perhatian utama seperti ketimpangan sosial, perubahan sosial, dan lain-lain. Nah, pada pandangan ini ada 3 kelompok, yaitu pada pandangan politik, ekonomi, dan sosial budaya. Pada pandangan politik ini mengarah seperti polarisasi politik, masyarakat terbelah dalam pandangan politik yang dapat menyebabkan ketegangan dan konflik. Kemudian pada pandangan ekonomi, yaitu mengarah pada dampak globalisasi, yaitu globalisasi membawa peluang dan tantangan termasuk persaingan yang ketat di pasar global. Kemudian pandangan sosial budaya mengarah pada perubahan nilai dan norma, yaitu perkembangan teknologi dan informasi mengubah cara pandang masyarakat terdapat berbagai isu. Nah, kemudian pengaruhnya ya Mbak ya. Pengaruhnya itu seperti ketidakstabilan sosial, polarisasi politik, dan ketidakpuasan ekonomi yang menyebabkan ketidakstabilan sosial. Kemudian solusinya yaitu yang pertama seperti dialog dan rekonsiliasi, yaitu mendorong
dialog antar kelompok untuk mengurangi polarisasi dan membangun kepercayaan. Kemudian ada pendidikan dan kesadaran, yaitu mengarah pada meningkatkan pendidikan kesadaran masyarakat tentang isu-isu sosial dan politik untuk mendorong partisipasi yang aktif. Cukup sekian dari saya, Mbak. Baik, terima kasih atas jawabannya. Ye. Permisi Kak, apakah boleh minta pendapatnya? Ya boleh. Sebelumnya dengan Mbak siapa? Nama saya Zafela Adinsyati Soleha. Baik, jadi pertanyaannya bagaimana menurut Anda kondisi politik, ekonomi, sosial, dan budaya Indonesia saat ini? Serta apa saja faktor penyebabnya dan bagaimana solusinya? Menurut saya, kondisi politik di Indonesia saat ini yaitu tengah menghadapi fase transisi setelah pemilu 2024, di mana pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming terpilih sebagai presiden dan wakil presiden. Tantangan utamanya yaitu meliputi polarisasi politik, konflik ideologis, dan ketidakpuasan publik yang berpotensi menimbulkan gejolak sosial. Nah, selain itu, stabilitas politik akan sangat menentukan keberhasilan program pembangunan, termasuk proyek besar seperti Ibu Kota IKN, Nusantara, yaitu IKN. Faktor penyebabnya yaitu polarisasi akibat ideologi politik dan persaingan yang semakin tajam. Solusinya yaitu meningkatkan komunikasi antara pemerintah, masyarakat, dan oposisi untuk mengurangi polarisasi. Yang kedua yaitu kondisi ekonomi saat ini di Indonesia itu relatif stabil dengan proyeksi pertumbuhan 4,7 sampai 5,5% pada 2024. Faktor pendorongnya termasuk pelaksanaan proyek strategis nasional, digitalisasi, dan pengembangan energi terbarukan. Meski demikian, tantangan global seperti inflasi tinggi, tensi geopolitik, dan dampak perubahan iklim tetap membayangi. Upaya pemerintah mencakup revitalisasi sektor tradisional, investasi teknologi, dan penguatan daya beli masyarakat. Faktor penyebabnya ekonomi yaitu ketidakpastian global, fluktuasi harga komoditas, dan keterbatasan investasi di sektor strategis. Solusinya yaitu diversifikasi ekonomi dengan mendorong sektor energi hijau dan teknologi, fokus pada peningkatan investasi domestik dan ekspor. Yang ketiga yaitu sosial. Kesenjangan sosial dan akses terhadap pendidikan serta kesehatan masih menjadi isu utama. Program pemerintah seperti pengentasan kemiskinan dan penanganan stunting diharapkan mampu memperbaiki kondisi ini. Selain itu, adaptasi masyarakat terhadap digitalisasi juga menjadi tantangan penting. Faktor penyebabnya sosial, yaitu kesenjangan antar wilayah dan akses yang tidak merata terhadap fasilitas publik. Solusinya itu mempercepat program pengentasan kemiskinan, pemerataan akses pendidikan, dan kesehatan. Yang terakhir yaitu budaya Indonesia. Budaya Indonesia itu saat ini terus menghadapi perubahan sosial yang dipengaruhi oleh modernisasi dan globalisasi. Peningkatan kesadaran budaya lokal dan promosi identitas nasional menjadi bagian penting dalam menjaga kohesi sosial, terutama di tengah polarisasi politik. Nah, faktor penyebabnya yaitu dampak modernisasi terhadap tradisi lokal dan pergeseran nilai-nilai sosial. Untuk solusinya yaitu mendukung kegiatan budaya lokal dan memperkuat kebijakan pelestarian warisan budaya untuk menjaga identitas nasional. Baik Kak, terima kasih atas pendapatnya. Permisi Kak, apakah boleh minta pendapatnya? Ya boleh. Sebelumnya dengan Mbak siapa? Dianita. Baik, jadi pertanyaannya bagaimana menurut Anda kondisi politik, ekonomi, sosial, dan budaya Indonesia saat ini? Serta apa saja faktor penyebabnya dan bagaimana solusinya? Kondisi politik, ekonomi, sosial, dan budaya Indonesia saat ini diwarnai oleh ketegangan pasca pemilu 2024 dengan potensi konflik akibat polarisasi politik dan ambisi partai yang bertentangan. Masalah ekonomi seperti pengangguran, inflasi, dan kesenjangan
pendapatan juga mencolok disebabkan oleh ketidakseimbangan pasar kerja dan kebijakan yang tidak konsisten. Di bidang sosial pun isu kesenjangan sosial dan pendidikan rendah menambah tantangan. Kondisi budaya Indonesia saat ini menghadapi tantangan signifikan akibat globalisasi dan modernisasi. Masyarakat, terutama generasi muda, lebih terpapar budaya asing melalui media sosial yang mengancam keberlangsungan budaya lokal. Faktor-faktor seperti perubahan iklim dan urbanisasi juga menambah beban di Indonesia. Solusinya yaitu melibatkan penguatan kebijakan inklusif dan transformasi digital. Baik Kak, terima kasih atas pendapatnya. Sama-sama. Ini Kak, apakah boleh minta pendapatnya? Boleh. Sebelumnya dengan Mbak siapa? Intan Mardani. Baik, jadi pertanyaannya, bagaimana kondisi politik, ekonomi, sosial, dan budaya di Indonesia saat ini? Serta apa saja faktor penyebabnya dan bagaimana solusinya? Baik, kondisi politik, ekonomi, sosial, dan budaya Indonesia saat ini diwarnai oleh ketegangan pasca pemilu 2024 dengan potensi konflik akibat polarisasi politik dan ambisi partai yang bertentangan. Masalah ekonomi seperti pengangguran, inflasi, dan kesenjangan pendapat yang juga mencolok disebabkan oleh ketidakseimbangan pasar kerja dan kebijakan yang tidak konsisten. Di bidang sosial, itu kesenjangan sosial dan pendidikan rendah menambah tantangan. Kondisi budaya Indonesia saat ini menghadapi tantangan signifikan akibat globalisasi dan modernisasi. Masyarakat, terutama generasi muda, lebih terpapar budaya asing melalui media sosial yang mengancam keberlangsungan budaya lokal. Faktor-faktor seperti perubahan iklim dan urbanisasi juga menambah beban di Indonesia. Solusinya melibatkan penguatan kebijakan inklusif dan transformasi digital. Baik Kak, terima kasih atas pendapatnya. Sama-sama. Misi Kak, apakah boleh minta pendapatnya? Boleh, Kak. Sebelumnya dengan Mbak siapa? Dengan Mbak Ayu Nafitasari. Baik, jadi pertanyaannya, bagaimana menurut Anda kondisi politik, ekonomi, sosial, dan budaya Indonesia saat ini? Serta apa saja faktor penyebabnya dan bagaimana solusinya? Baik, kondisi politik, ekonomi, sosial, dan budaya Indonesia saat ini diwarnai oleh ketegangan pasca pemilu 2024 dengan potensi konflik akibat polarisasi politik dan ambisi partai yang bertentangan. Masalah ekonomi seperti pengangguran, inflasi, dan kesenjangan pendapatan juga mencolok disebabkan oleh ketidakseimbangan pasar kerja dan kebijakan yang tidak konsisten. Di bidang sosial, isu kesenjangan sosial dan pendidikan rendah menambah tantangan. Kondisi budaya Indonesia saat ini menghadapi tantangan signifikan akibat globalisasi dan modernisasi. Masyarakat, terutama generasi muda, lebih terpapar budaya asing melalui media sosial yang mengancam keberlangsungan budaya lokal. Faktor-faktor seperti perubahan iklim dan urbanisasi juga menambah beban di Indonesia. Solusinya melibatkan penguatan kebijakan inklusif dan transformasi digital. Baik Kak, terima kasih atas pendapatnya. Ya, sama-sama.